Hai Sobat Yuti, ketemu lagi dengan saya Izul Laksana di acara Produktif, podcast obrolan edukatif. Nah, hari ini kita akan membahas terkait keberagaman. Di mana yang mau kita bahas ini keberagaman di lingkungan kita dulu, yaitu PT United Tractor. Kebetulan hari ini kita udah ada narasumber kita, yaitu Pak, boleh Pak sapa dan perkenalkan diri Pak kepada Sobat Yuti Pak. Ya, baik Bapak Ibu, saya Pito Wargono dari Yogyakarta. Wah, dari Yogyakarta ya Pak ya. Tadi perjalanan ke sini lancar Pak? Alhamdulillah lancar Pak. Ya, saya terima kasih sebelumnya ya Pak ya, sudah jauh-jauh datang dari Yogyakarta. Nah Pak, sebelumnya sih saya tertarik nih dari baju yang Bapak kenakan. Ini nih ada filosofinya atau seperti apa nih Pak baju Bapak ini nih? Oh iya Pak, jadi emang sengaja saya pakai baju ini. Ini baju lurik asli Yogyakarta. Jadi lurik itu artinya adalah belang. Jadi ini menunjukkan bahwasanya walaupun warna berbeda-beda, tapi kalau dikombinasikan dengan baik, itu bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Wah luar biasa, ini kayak Indonesia ya sepertinya, keberagaman itu ya Pak ya? Iya betul sekali, ini selaras dengan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda tapi tetap satu. Kita boleh berbeda daerah, beda bahasa, suku, etnis, tapi kita satu Indonesia, di mana kita saling memiliki, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Wah, bagus sekali ya filosofinya ini Pak ya. Nah tadi kan kita udah ngomong terkait Indonesia. Nah kalau di UT sendiri tuh seperti apa Pak kalau dari pendapat Bapak nih? Ya di UT saya pikir juga sangat beragam ya, karena saya melihat UT itu adalah representasi bangsa Indonesia namun dengan skala yang lebih kecil. Jadi kita bisa lihat karyawan di UT itu datang dari berbagai daerah. Tentunya budayanya beda, culture-nya beda, bahasanya juga pasti beda. Umurnya juga sangat beragam. Ada yang sebentar lagi pensiun, ada yang masih 30 tahun nih kayak saya. Ada yang baru masuk mungkin umurnya 20 tahun. Jadi sangat beragam sekali di UT ini. Wah tadi gara-gara Bapak ngomong pensiun, saya jadi kepikiran nih Pak, pensiun. Oh nggak usah dipikirin dulu Pak, yang dipikirin pertama adalah cicilan dulu Pak. Bener sekali Pak. Dengan cicilan kita akan semangat untuk bekerja ya Pak. Iya betul sekali Pak. Oke Pak, tadi kan disebutkan bahwa United Tractor ini kan lingkup kecilnya dari Indonesia. Beragam, banyak orang. Nah dari keberagaman itu kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh UT? Tantangannya ini kan tantangan nih Pak, keberagaman ini. Ya betul sekali, jadi memang keberagaman adalah suatu tantangan. Tapi saya melihat di United Tractors ini sudah mengimplementasikan apa yang itu dinamakan sebagai DEI. DEI ya Pak, ini maaf ya Pak ya, saya boleh dijelaskan nggak DEI ini apa? Karena nih kebetulan nih, saya kan dari Sunda ya Pak ya. DEI itu kalau di Sunda tuh DEI, nah DEI itu lagi ya. Mungkin banyak orang yang berpikiran, oh jangan-jangan DEI ini apa? Boleh dijelaskan nggak Pak? DEI? Ya, kalau DEI itu di bahasa Jawa juga artinya dua, dwi. Nah, tapi bukan itu ya. DEI yang saya maksud tadi adalah D-nya adalah diversity, artinya adalah keberagaman. Artinya UT terbuka terhadap perbedaan atau keanekaragaman, baik itu individu maupun kelompok. Nih saya ambil contoh ya, saya dari Jogja nih, sarapannya gudeg gitu kan. Bapak dari Garut. Nah, dari Garut mungkin seblak ya. Jadi dari dua ini aja sudah berbeda. Yang kedua adalah E-nya adalah equity, artinya adalah kesetaraan. Artinya UT membuka peluang kesempatan bagi semua karyawannya untuk meraih kesuksesan. Jadi di UT ini asalkan dia bisa qualified, bisa punya kompetensi, itu bisa mencapai karir terbaiknya. Nah, yang I itu adalah inclusion, artinya adalah keterbukaan. Artinya UT merupakan tempat yang ramah yang membuat karyawan tuh merasa disambut dengan hangat, dihargai, dilibatkan dalam berbagai partisipasi di kegiatan United Tractors. Wah luar biasa ya berarti ya itu ya. Jadi kalau kita tadi bicarakan DEI sudah dijelaskan nih artinya seperti apa. Nah implementasinya sendiri Pak, kan butuh diimplementasikan kan ini ya. Di UT sendiri sudah sejauh mana Pak? Kalau di UT sudah banyak ya, mungkin saya ambil contoh nih ya, diversity nih. Di UT kita sering melihat bahwasanya semua fasilitas ibadah sudah tersedia untuk agama apapun, yang pertama. Yang kedua juga di UT itu setiap kesempatan untuk berkarir itu terbuka lebar bagi siapapun. Jadi tidak harus dari suku tertentu, daerah tertentu, agama tertentu, semuanya bisa berkarir di UT. Bahkan perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama di UT itu. Oh, nih menarik tadi Pak, disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan bisa berkarir di United Tractors. Nah kebetulan ini kan banyak perspektif yang melihat United Tractors alat berat. Wah ini alatnya besar-besar, terus kayaknya laki banget gitu loh Pak. Bisa dijelaskan seberapa banyak sih karyawan di PT United Tractor ini? Dan kedepannya seperti apa gitu?
Ya memang kalau dari data yang saya dapat saat ini belum terlalu banyak 5%. Tapi jangan salah ya, dari 5% ini ternyata kalau kita lihat beberapa di antaranya itu sudah bisa mencapai jabatan General Manager. Satu jabatan yang tentunya prestis ya di UT ya. Saya ambil contoh misalkan ada Bu Endang, ada Bu Sarah, ada Bu Cindy, itu semuanya sudah menjabat sebagai General Manager. Artinya saya melihat nih ya di UT itu asalkan punya kompetensi, punya kemampuan itu bisa mencapai jabatan apapun. Jadi tidak melihat dia dari mana. Oh, berarti memang semua ini punya hak yang sama ya, bisa mendapatkan itu ya. Nah, tadi kita bahas diversity Pak, kan ada E-nya nih, equity. Nah, mohon dijelaskan Pak, equity ini seperti apa nih? Nah kalau equity di UT saya melihat ya implementasinya itu bisa dilihat dari penilaian karyawan ya. Setiap tahun setiap penilaian kompetensi dari karyawan itu ada yang namanya IPP, Individual Performance Program. Artinya penilaian karyawan itu ada tolak ukurnya, ada KPI-nya. Bukan karena saya suka atau nggak suka gitu ya, tapi memang karena ada suatu penilaian yang objektif. Itu yang pertama. Kemudian di UT juga kalau saya lihat semua karyawan itu punya kesempatan untuk mendapatkan pelatihan yang sama. Kemarin kita baru saja mendapatkan fasilitas yang bagus tuh namanya UT Smart. Semua karyawan bisa akses, bisa cari modul yang memang bermanfaat atau kita butuhkan sehingga semua karyawan itu punya kesempatan yang sama untuk berkembang lebih baik lagi. Oh iya UT Smart, saya juga pakai tuh Pak. Jadi memang kalau kita lihat UT Smart itu ya, itu kita bisa belajar di mana aja. Semua orang ini punya kesempatan yang sama kan sudah tersedia ya Pak di situ ya? Betul sekali, semua kesempatan sudah tersedia, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Kemudian juga kalau kita lihat kayak agenda tahunan seperti sekarang nih ada Best Employee Championship, di mana saya juga masuk nih kan, masuk di tahun ini. Terus ada yang namanya UTVI, inovasi, di mana semua karyawan itu diajak untuk berlomba-lomba untuk jadi yang terbaik, untuk mengeluarkan ide-ide terbaik yang inovatif. Dan siapapun yang menang itu akan mendapatkan apresiasi dari perusahaan. Dan ini menurut saya juga merupakan implementasi dari inclusion tadi. Oh, berarti tadi inclusion itu implementasi ya dari beberapa activity yang sudah dilakukan. Iya, melibatkan semua karyawan untuk turut serta dalam berpartisipasi kegiatan di PT United Tractors. Nah, ini Pak. Tadi kan kita sudah dijelaskan seberapa penting DEI ini sendiri. Nah, sebenarnya DEI ini ke depannya ini manfaatnya buat apa sih Pak buat United Tractors sendiri nih? Ya, menurut saya sangat penting sekali ya DEI ini. Karena apa? Karena keberagaman itu udah satu hal yang pasti. Satu hal yang niscaya lah ya. Kita lihat di UT ini dibangun dari beberapa generasi yang pastinya setiap generasi punya karakter, behavior yang beda. Karena lahir di lingkungan dan kondisi yang berbeda. Saya ambil contoh misalkan baby boomers ya. Karakternya cenderung disiplin, tegas, kerja keras. Beda dengan generasi X yang dia lebih percaya diri, kemudian inovatif, kreatif. Nah beda lagi dengan generasi milenial yang dianggap sebagai generasi yang lebih melek dengan teknologi, terbuka terhadap semua informasi. Nah ini semua harus dikolaborasikan agar kemudian bisa menjadi kekuatan yang besar. Sebaliknya kalau kita tidak bisa memadukan perbedaan ini, itu bisa menjadi konflik di internal. Ya tadi disebutkan generasi milenial ya Pak. Saya kayaknya masuk generasi milenial. Kalau Bapak mungkin udah kolonial sekarang. Tapi kalaupun Bapak ngomong saya kolonial, tapi jiwa saya milenial banget loh Pak. Ya. Berarti tadi intinya bahwa dengan adanya DEI ini tujuan akhir kita ini ada persatuan dan kesatuan di United Tractors ya. Betul sekali, tapi bukan hanya itu saja Pak. Jadi kalau kita lihat secara eksternal itu juga kurang lebih sama. Market situation itu juga sangat beragam, sangat berubah-ubah. Sehingga kita perlu memang mengkolaborasikan semua perbedaan yang ada agar kemudian menjadi suatu kekuatan bagi United Tractors untuk bisa adaptif dan agile terhadap perubahan yang terjadi di market. Wah. Jadi tadi bahwa UT ini bisa sustain, bisa maju, bisa berkembang tadi ada karena adanya salah satunya DEI ya Pak. Tapi pertanyaan saya Pak, apakah hanya semata-mata hanya DEI ini Pak bisa berkembang dan maju United Tractors ini Pak? Ya betul sekali. Jadi memang karena adanya DEI tadi adalah salah satu faktor kenapa UT bisa sustain ya, bertahan sampai saat ini. Tapi bukan satu-satunya karena kunci sustainability itu ada 3. Yang pertama adalah people yang tadi kita barusan diskusi ya, yang challenge-nya adalah DEI. Yang kedua adalah portfolio strategi, yang ketiga adalah public contribution. Nah yang portfolio strategi itu kita bisa lihat diversifikasi bisnis di UT ya, di mana UT itu mulai semuanya dari distributor alat berat. Kemudian berkembang menjadi kontraktor pertambangan yang dulunya juga awalnya cuma divisi rental, itu pun juga karena di-trigger dari krisis Pertamina. Tapi kemudian karena ide-ide inovatif akhirnya muncul yang namanya divisi rental dan sekarang ternyata berkembang menjadi PAMA yang merupakan salah satu kontraktor pertambangan terbesar di dunia. Nah terus kemudian berkembang lagi, UT memiliki konsesi pertambangan dari yang awalnya batu bara, sekarang juga punya emas juga, masuk ke bisnis konstruksi dan yang terakhir adalah energi, baik itu yang konvensional dan yang terbarukan gitu ya. Jadi diversifikasi bisnis ini menunjukkan bahwa
bahwasanya ternyata portofolio bisnis UT udah sangat baik. Kemudian kalau kita lihat dari public contribution, itu kita bisa lihat dari program CSR yang dimiliki oleh UT ya. Ada 5 pilar di situ, ada UT Care, UT Action, UT Growth, UT Future, ada U-Trees gitu ya. Yang ini menunjukkan bahwasanya UT selalu berperan aktif untuk mengembangkan, untuk ikut membangun lingkungan sekitarnya. Jadi menurut saya ada 3 hal ini yang kemudian membuat UT bisa survive sampai umur yang ke-50 tahun ini. Wah, luar biasa ya. UT sudah 50 tahun ya. Berarti berkat tadi ya beberapa 3 ya kalau nggak salah. 3 aktivitas tadi, portofolio, terus public contribution sama tadi people, termasuk yang DEI tadi ya, di bagian dari people ya Pak ya. Betul sekali Pak Izul. Selamat siang. Bener ini acara podcast obrolan edukatif? Loh, Bapak ini siapa ya? Saya Rino. Saya sebagai narasumber di sini harusnya sih, tapi karena saya kelamaan di salon, saya jadi terlambat nih kayaknya nih Mas. Terus Bapak ini siapa ya Pak? Saya mau kondangan sebenarnya, cuma tadi pas lewat disuruh duduk di sini. Saya nggak tahu kalau ada acara seperti ini. Oh, Bapak mau kondangan? Karena saya di briefing kemarin adalah yang pakai baju adat. Bapak pakai baju adat juga jadinya. Oh, bukan, saya mau kondangan. Jadi sekalian nih saya mau izin pamit ya. Nanti keburu prasmananya habis ya. Bapak-bapak mohon izin pamit. Saya? Gimana Pak? Karena kan kita podcastnya udah selesai nih. Apa kita reschedule lagi ya Pak? Kita cari waktu lagi ya? Masnya tadi, waduh. Yaudah nanti kita reschedule ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak sebelumnya. Ya udah deh. Ya Sobat Yuti, mohon maaf nih ada kesalahan teknis. Ternyata memang kita salah narasumber. Tapi yang penting adalah tadi ketika kita berbicara tentang DEI, semua Karyawaniti sudah mengetahui peran dari DEI itu sendiri. Sudah mengerti karena siapapun yang ditanya tadi sudah bisa menjawab, sudah bisa mengetahuinya. Jadi mungkin ke depannya nanti kita akan ada podcast-podcast lagi. Jangan lupa untuk like, comment, and share ya. Sampai ketemu lagi dengan podcast berikutnya dengan saya Izul Laksana. Sebelumnya, semangat pagi! Kita bisa luar biasa. Masalah